Selamat malam, para pembaca sekalian. Di sini senja tenang. Hidup ini memang sungguh tak terduga. Usia 35 tahun. Seorang bujangan lapuk yang seumur hidupnya miskin dan hanya menggarap sawah, menikahi seorang wanita dengan gangguan jiwa yang menjadi bahan olokan seluruh desa. 15 tahun kemudian, suatu hari sang istri tiba-tiba sadar, dan 8 sedan mewah berhenti di depan rumah mereka. Apakah Anda akan percaya? Pria itu dengan tabah menerima takdirnya demi istri dan kelima anaknya. Namun, pada pagi hari yang menentukan itu, istrinya kembali sebagai orang yang sama sekali berbeda, dan tak lama kemudian, orang-orang berjas hitam muncul dan membuat seluruh desa gempar. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah cinta yang tulus dan mengharukan dari seorang pria yang mekar di tengah-tengah pasang surut kehidupan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Saya duduk sendirian di rumah tua beratap genting, menatap halaman yang basah kuyup oleh air hujan, tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Nama saya Budi Santoso, usia 35 tahun. Saya seorang petani miskin yang seumur hidup hanya berkubang dengan lumpur, dan seorang bujang lapuk yang terkenal di seluruh desa. Orang-orang selalu berbisik saat melihat saya. Sudah setua itu belum menikah juga, jangan-jangan dia tidak normal. Saya hanya bisa menahannya dalam diam. Bukannya saya tidak ingin membangun rumah tangga. Saya juga ingin memiliki seorang istri untuk berbagi suka dan duka, hidup bahagia bersama. Namun, takdir yang kejam seolah selalu berpaling, dan beberapa usaha perjodohan pun akhirnya gagal begitu saja. Hingga suatu sore di musim kemarau yang panas, saat saya sedang menuntun kerbau pulang dari sawah, seorang mak comblang di desa kami berlari terengah-engah memanggil saya. Ibu itu bercerita, ada seorang gadis tak dikenal yang tiba-tiba muncul di desa. Orang tuanya sudah lama meninggal dan pikirannya tidak waras, sehingga sepanjang hari ia hanya tersenyum-senyum sendiri. Namun, wajahnya sangat cantik. Budi, bagaimana kalau kamu yang merawat gadis itu? Walaupun sedikit kurang, setidaknya dia bisa memberimu anak. Itu lebih baik daripada hidup sendirian, kan? Awalnya, saya merinding mendengar usul itu. Menikahi wanita gila? Itu sama saja dengan sengaja menjerumuskan diri ke dalam kemalangan. Namun, malam itu, saat saya tidak bisa tidur dan terus gelisah, rasa sepi tiba-tiba menusuk hingga ke tulang. Saya sudah terlalu lelah dengan kesendirian yang begitu pekat. Saya takut akan menjadi tua sendirian di rumah kosong ini setelah kedua orang tua saya yang sudah renta tiada. Akhirnya, dengan hati yang lemah dan kebodohan sesaat, saya pun mengangguk setuju. Pesta pernikahan kami dilangsungkan dengan sangat sederhana. Para tetangga bergunjing. Ada yang mencibir, ada pula yang berdecak lidah. Mereka bilang saya bodoh karena menikahi perempuan gila. Namun, saya mengabaikan semua cemoohan itu. Setidaknya, sejak hari itu, rumah saya tidak lagi kosong. Istri saya bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri, jadi saya memberinya nama Sari. Sari hanya tersenyum seperti orang bodoh sepanjang hari, tidak bisa memasak nasi ataupun menjahit baju. Tapi anehnya, tubuhnya sehat dan ia penurut seperti anak kecil. Waktu berlalu secepat kilat. Saya tak pernah membayangkan dalam beberapa tahun yang singkat, Sari akan melahirkan 5 orang anak untuk saya. Anak-anak kami lahir gempal dan sehat di tengah kemiskinan, dengan mata yang berbinar-binar. Orang-orang desa kembali bergunjing. Dasar perempuan gila, tapi subur juga ya. Langit memang tidak adil. Mendengar itu, hati saya campur aduk antara bahagia dan cemas. Saya senang karena rumah ramai oleh anak-anak, tetapi juga khawatir apakah mereka bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain. Hidup semakin hari semakin sulit. Saya harus menghidupi istri dan kelima anak saya seorang diri. Pikiran Sari masih sering kacau. Kadang, saat sedang menyuapi anak, ia tiba-tiba berlari ke halaman dan tertawa-tawa sendiri. Saya merasa kasihan sekaligus marah, tetapi melihat kelima anak yang masih polos, saya hanya bisa mengatupkan gigi dan bersabar. Saya bertekad, hidupku mungkin sudah hancur, tetapi demi anak-anak ini, aku harus bertahan. Lalu suatu pagi, saat sinar mentari menyelinap masuk melalui celah genting tua, saya mendengar suara aneh dari dalam kamar. Saat saya masuk, saya melihat Sari sedang menyisir rambut putri sulung kami.
Tatapan matanya yang dulu kosong kini tiada lagi, matanya begitu jernih dan dalam. Sari menatap saya dan bertanya dengan suara bergetar, "Apakah Anda, suami saya? Apakah anak-anak ini, anak-anak saya?" Saya membeku di tempat. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, saya mendengar suara Sari yang begitu jelas dan jernih memanggil saya. Seolah sedang bermimpi, saya mengangguk dengan tangan gemetar. Sari memeluk kelima anaknya dan menangis tanpa henti. Perasaan haru yang luar biasa membanjiri hati saya, tetapi pada saat yang sama, ketakutan yang tak bisa dijelaskan menyergap. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak hari itu, Sari berubah total. Ia tidak lagi tersenyum seperti orang bodoh. Ia menjadi wanita yang tenang dan bijaksana. Ia memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak-anak dengan penuh perhatian. Orang-orang desa tercengang dan menyebutnya keajaiban. Saya bahagia, tetapi juga bingung. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga saya tidak bisa berpikir jernih. Namun, kejutan yang sesungguhnya datang pada suatu sore saat hujan turun sangat deras. Ketika saya pulang dari sawah dengan kaki penuh lumpur, saya mendengar suara mesin mobil yang riuh dari luar gerbang. Saat saya mengangkat kepala, saya tidak bisa bernapas. Di depan mata saya, sedan-sedan mewah yang berkilauan berbaris memasuki halaman. Lampu depannya, yang menyilaukan menerangi segalanya. Saya menghitungnya, ada 8 mobil, semuanya mobil kelas atas dengan plat nomor Jakarta. Saya terpaku di tempat. Sari berjalan keluar ke halaman dan berkata dengan suara yang luar biasa tenang, "Mas Budi, mereka adalah orang-orang yang sudah lama menungguku. Sebentar lagi, Mas akan tahu segalanya." Saya terduduk di tanah berlumpur yang dingin dan basah. Jantung saya berdebar kencang. Ribuan pertanyaan berputar-putar di kepala saya. Siapakah sebenarnya wanita gila yang saya nikahi? Mengapa sedan-sedan mewah datang menjemputnya? Dan bagaimana nasib saya dan kelima anak saya sekarang? Malam itu, hujan deras terus mengguyur atap genting tua kami tanpa ampun. Suaranya teratur namun menusuk hingga ke tulang. Saya duduk sendirian di dalam kamar yang gelap, cahaya redup dari lampu teplok menerangi dinding yang retak. Selama 35 tahun hidup bersama debu dan lumpur, saya, Budi Santoso, tetaplah seorang bujang lapuk di desa. Setiap kali pergi ke pasar, saya mendengar bisikan ibu-ibu desa, "Kasihan si Budi itu, sudah tua begitu belum menikah juga, bisa-bisa mati sendirian dia." Setiap kali mendengarnya, rasanya seperti ada pisau yang menancap di dada. Bukannya saya tidak merindukan seorang istri, anak-anak, dan keluarga yang hangat. Namun takdir begitu kejam, dan beberapa perjodohan hanya menyisakan tatapan kasihan dan cemoohan orang. Hingga suatu sore di musim kemarau yang panas, saat saya sedang menarik kerbau yang kurus kering pulang dari sawah, Makomblang desa berlari terengah-engah menghampiri. Ia berbisik di telinga saya, "Budi, ada gadis yang cocok sekali untukmu. Namanya Sari, wajahnya cantik sekali. Orang tuanya sudah lama tiada, entah bagaimana dia bisa sampai ke sini." Pikirannya sedikit terganggu, kadang seharian hanya tertawa. Orang-orang menunjuknya sebagai orang gila, tapi tubuhnya sehat dan dia sangat penurut. "Kalau kamu mau merawatnya, kamu bisa punya istri dan anak. Lebih baik daripada jadi bujangan seumur hidup, kan?" Mendengar kata-kata ibu itu, rasanya seperti disuruh berjalan ke neraka. Menikahi wanita gila. Namun malam itu, sambil mendengarkan suara hujan yang menghantam atap, saya tenggelam dalam perenungan. Pulang kerja ke rumah yang gelap dan kosong, kesunyian tanpa kehangatan manusia itu begitu menekan saya. Saya tidak yakin bisa mati sendirian di rumah kosong ini setelah orang tua saya tiada. Akhirnya, keinginan untuk menjadi suami dan ayah, bercampur dengan kelemahan hati, membuat saya mengangguk. Pernikahan kami dilangsungkan secepat kilat. Tanpa mahar mewah atau pesta besar, hanya beberapa kerabat yang diundang untuk makan bersama secara sederhana. Orang-orang desa yang menonton entah mengasihani, mencibir, atau berbisik, sudah putus asa rupanya si Budi, sampai menikahi perempuan gila. Saya hanya bisa menggenggam erat tangan Sari yang dingin. Ia duduk di sana dengan mata kosong dan senyum tanpa jiwa. Saya memanggilnya Sari. Saya suka kelembutan dan ketenangan yang terasa dari nama itu, meskipun saya tahu ia takkan mengerti artinya. Di awal pernikahan, Sari seperti anak kecil.
Ia tidak tahu cara memasak atau membersihkan rumah. Kadang saat sedang makan, ia tiba-tiba berlari ke halaman dan tertawa terbahak-bahak. Saya merasa kasihan dan tak berdaya, tetapi saat malam tiba dan melihatnya meringkuk kecil di dalam selimut, hati saya luluh. Setidaknya sekarang saya punya keluarga, punya seseorang untuk dipanggil istri, dan ada harapan bahwa suatu hari tangis bayi akan terdengar di rumah ini. Ajaibnya, hanya dalam beberapa tahun, Sari melahirkan 5 anak berturut-turut. Setiap kali menggendong bayi mungil itu, perasaan yang tak terlukiskan meluap di dada saya. Anak-anak kami semua sehat dan gempal, dengan mata yang hitam dan dalam. Kali ini, orang-orang desa tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Perempuan setengah waras itu ternyata bisa melahirkan anak yang bagus juga ya. Aneh sekali takdir ini. Saya bahagia sekaligus cemas. Berkat kelima anak itu, kesepian saya berkurang, tetapi kekhawatiran apakah mereka bisa tumbuh normal seperti anak-anak lain selalu menghantui. Hidup semakin hari semakin berat. Saya harus bekerja di sawah dan menjadi buruh serabutan untuk menghidupi 7 mulut seorang diri. Pikiran Sari masih sering kacau. Kadang saat sedang menyuapi anak dengan bubur, ia melempar mangkuknya dan hanya duduk tertawa di halaman. Berkali-kali saya berteriak dan marah, tetapi melihatnya menatap saya dengan mata kosong, penyesalan pun datang. Banyak malam saya lalui tanpa tidur, menatap anak-anak yang terlelap dan berjanji pada diri sendiri. Biarlah hidupku berakhir menyedihkan seperti ini, asalkan anak-anak ini bisa hidup dengan layak. Hingga suatu pagi, saat fajar menyingsing melalui celah pintu, saya menyaksikan pemandangan yang tak pernah saya bayangkan seumur hidup. Sari sedang menyisir rambut putri sulung kami. Sentuhan tangannya begitu lembut, dan tatapan matanya luar biasa jernih. Tak ada lagi jejak kebodohan di sana. Ia menoleh ke arah saya dan berkata dengan suara bergetar, "Apakah Anda, suami saya? Dan anak-anak ini? Anak-anak saya?" Saya membeku di tempat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya mendengar suara Sari yang jernih dan jelas. Saya pikir ini mimpi, dan dengan tangan gemetar saya mengangguk. Air mata saya menggenang. Sari memeluk anak-anaknya dan menangis terseduh-seduh, seolah baru saja menemukan kembali perannya sebagai seorang ibu yang telah lama hilang. Sejak hari itu, Sari berubah total. Ia tidak lagi tertawa tanpa jiwa atau berlarian tanpa tujuan. Ia menjadi wanita yang lembut dan bijaksana. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus makan serta tidur anak-anak dengan penuh kasih. Orang-orang desa tak percaya dan tercengang, sementara saya bahagia namun diliputi ribuan pikiran. Saya senang istri saya sudah sadar, tetapi pada saat yang sama saya cemas. Mengapa begitu tiba-tiba? Badai apa yang menanti di depan sana? Jawabannya datang pada suatu sore saat hujan turun sangat deras. Saat saya pulang dari tempat kerja dengan tubuh basah kuyup dan masuk ke halaman, dari luar gerbang terdengar suara gemuruh mobil yang mendekat. Saat saya mengangkat kepala, saya terpaku seolah disambar petir. Di depan mata saya, sedan-sedan mewah yang berkilauan berbaris memasuki halaman. Cahaya lampu depannya menerangi langit yang diguyur hujan, membuatnya terang seperti siang hari. Kira-kira ada 8 mobil, semuanya mobil mewah yang hanya pernah saya lihat di televisi. Sari berjalan keluar. Penampilannya yang dulu seperti orang bodoh kini lenyap, digantikan oleh ketenangan dan kedalaman yang luar biasa. Ia menatap saya dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Mas Budi, mereka adalah orang-orang yang sudah lama menungguku. Sebentar lagi, Mas akan tahu segalanya." Saya terpaku di tempat. Saya bahkan tidak merasakan dinginnya air hujan yang menampar pipi. Jantung saya berdebar kencang, dan pikiran saya kacau balau. Siapakah sebenarnya wanita gila yang saya nikahi? Mengapa sedan-sedahan mewah datang menjemputnya? Dan bagaimana masa depan saya dan kelima anak saya sekarang? Suara mesin yang riuh memenuhi halaman, seolah menelan suara hujan yang menghantam atap genting tua. Saya berdiri membeku di bawah teras. Kedua tangan saya yang kapalan gemetar, entah karena dingin atau takut. Kedelapan sedan mewah itu begitu berkilau dan mengintimidasi, membuat rumah genting tua kami tampak seperti gubuk reot. Pintu-pintu mobil terbuka, dan pria-pria berjas hitam turun. Mereka, seperti yang biasa saya lihat di film,
berdiri tanpa cacat di bawah payung hitam. Mereka berdiri berbaris dengan tenang, seolah menunggu perintah. Saya menatap Sari. Ia masih tenang, dan matanya tidak lagi seperti mata wanita bodoh yang saya kenal selama 15 tahun, melainkan bersinar dengan cahaya yang anehnya begitu kuat. Sari mendekati saya, menyentuh lengan saya dengan ringan, dan berkata dengan suara pelan namun jelas, "Mas Budi, jangan takut. Mereka adalah orang-orang dari masa laluku. Mereka datang untuk membawaku kembali ke kehidupanku yang hilang." Saya terkesiap dan mundur selangkah, menatap Sari dengan mata terbelalak. Saya sama sekali tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang wanita yang hidup dalam diam dan kegilaan selama 15 tahun tiba-tiba berbicara seolah menyimpan rahasia yang bisa mengguncang dunia? "Apa maksudmu? Siapa orang-orang itu? Kenapa mereka mencarimu?" Suara saya pecah karena ketakutan dan keraguan. Sari tidak langsung menjawab. Ia membungkuk, memeluk kelima anaknya dengan erat, dan mengelus rambut mereka yang kusut, lalu ia kembali menatap saya. Matanya menunjukkan pergolakan batin. "Mas telah memberiku keluarga, dan memberiku kelima anak ini. Tapi aku tidak bisa membohongimu lagi. Aku bukan pengelana tanpa nama. Aku juga bukan wanita gila seperti yang Mas pikirkan. Aku punya keluarga lain, dan kehidupan lain. Aku hanya kehilangan segalanya karena sebuah kecelakaan mengerikan dan terdampar sampai di sini." Saya menahan napas. Air hujan membasahi pipi, tetapi saya tidak lagi merasa dingin. Gelombang besar bergejolak di dalam jantung saya. Setiap kata Sari terasa seperti bilah pisau yang mengiris dada. Saya menatap bergantian antara tangan saya yang kapalan karena lumpur dan wajah polos anak-anak, dilanda kebingungan hebat. Jika dia bukan wanita gila, lalu siapa dia? Saat itu, salah satu pria berjas melangkah maju, membungkuk hormat pada Sari, dan berkata dengan suara penuh takzim, "Nona, akhirnya kami menemukan Anda. Bapak Direktur Utama telah menunggu hari ini selama 15 tahun." Kata-kata itu terdengar seperti guntur yang meledak di telinga saya. Saya menoleh ke arah Sari, menuntut penjelasan, tetapi ia hanya diam dengan mata memerah. Saya melihat konflik hebat di matanya. Di satu sisi, masa lalu yang gemerlap, di sisi lain, masa kini yang miskin namun penuh kehangatan. "Mas Budi," Sari membuka mulut dengan suara tercekat. "Nama asliku bukan Sari, tapi Kirana Wijoyo. Aku adalah putri bungsu dari seorang pemilik perusahaan besar di Jakarta. Saat usiaku 20 tahun, terjadi insiden besar di rumah, aku mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Aku mengembara selama bertahun-tahun hingga sampai ke desa ini. Mas dan Mak Komblang memanggilku wanita gila, tapi berkat belas kasihan dan kehangatan Mas, aku bisa bertahan hidup. Aku bisa menjadi seorang istri dan seorang ibu." Saya terpaku di tempat. Setiap katanya seperti api yang membakar jantung saya. Wanita yang selama ini saya anggap sebagai beban hidup ternyata adalah putri seorang konglomerat, sementara saya hanyalah seorang petani miskin yang hidup dari hasil sawah. Seketika, jarak di antara kami terasa seperti langit dan bumi. Anak-anak berpegangan pada ibu mereka, menatap pemandangan di depan dengan mata ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi, hanya diliputi kecemasan bahwa ibu mereka akan direnggut. Putra sulung saya bertanya dengan suara gemetar, "Ibu, siapa orang-orang itu? Apa mereka mau membawa ibu pergi?" Sari menangis, memeluk anak-anaknya dan berbisik, "Tidak ada yang bisa memisahkan ibu dari kalian." Pria berjas itu kini berbicara kepada saya, "Pak Budi, terima kasih atas kebaikan Anda merawat Nona kami selama ini. Tapi sekarang sudah waktunya Nona kembali ke pelukan keluarganya. Semua yang Anda dan anak-anak butuhkan akan kami tanggung dan dukung dari perusahaan kami. Anda tidak perlu lagi bertani dengan susah payah dan bisa hidup berkecukupan seumur hidup." Saya mengangkat kepala. Dengan mata memerah, saya menatap mereka. Jantung saya terasa seperti tercabik-cabik. Mereka berbicara seolah-olah saya hanya dititipi sebuah barang yang sekarang harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Apakah mereka pikir bisa membeli 15 tahun ikatan suami istri dengan uang dan mobil? Malam-malam saat Sari menangis histeris karena kegilaannya dan saya terjaga semalaman menenangkan anak-anak,
Air mata yang saya tumpahkan saat memikul beban hidup 7 orang di pundak saya, apakah semua itu bisa dibeli dengan uang? Saya mengepalkan tangan dan menatap Sari tajam, seolah mencari jawaban. Sari mendekat dengan langkah gemetar, menggenggam tangan saya dengan mata basah. Mas Budi, terima kasih banyak. Tanpa Mas, aku mungkin sudah mati kedinginan di jalanan. Tapi sekarang kebenaran telah terungkap, aku tidak bisa mengabaikan keluargaku. Tapi percayalah ini. Dimanapun aku berada, aku adalah istrimu dan ibu dari anak-anak ini. Aku akan memastikan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Begitu Sari selesai berbicara, para pria berjas itu saling pandang dengan ekspresi bingung. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel, menekan nomor, lalu memberikannya pada Sari. Dengan tangan gemetar, ia menerima telepon itu dan berkata dengan suara pecah, "Ayah, ini Kirana." Seluruh dunia seolah hening. Saya merasa segalanya menjadi asing. Wanita gila yang saya anggap sebagai beban hidup kini sedang berbicara dengan dunia kekuasaan dan kekayaan. Di luar, hujan masih turun deras, dan tetesannya yang menghantam atap genting berbaur dengan detak jantung saya. Saya punya firasat. Mulai saat ini, kehidupan saya dan anak-anak saya akan berbelok ke jalan yang sama sekali berbeda. Tapi apakah jalan itu menuju surga, atau jurang yang dalam, saya sama sekali tidak bisa menebaknya. Malam itu, hujan seolah tak akan pernah berhenti. Udara di dalam rumah kecil kami terasa menyesakkan. Sari masih memegang telepon dengan tangan gemetar. Suaranya serak tapi jelas, dan setiap kata yang diucapkannya menusuk langsung ke jantungku. "Ayah, ini Kirana." Dari seberang telepon, terdengar suara seorang pria tua yang lemah. Suara yang bercampur antara getaran dan isak tangis. "Kirana. Benarkah ini Kiranaku? Ayah sudah mencarimu selama 15 tahun. Ayah hampir menyerah, tapi ya Tuhan. Akhirnya ayah menemukan putri ayah." Hanya dari suaranya saja, penderitaan mendalam seorang ayah yang kehilangan anaknya begitu terasa. Sari mulai menangis terseduh-seduh. Begitu kewarasan kembali ke wajahnya yang selama 15 tahun tampak kosong, air mata langsung mengalir deras. Ia bersandar di bahu saya, hanya mengulang kata-kata, "Ayah, ayah, aku masih hidup." Pemandangan itu membuat hati saya teriris. Saya hanya bisa berdiri terpaku seperti orang asing yang menyaksikan pertemuan kembali yang ajaib ini. Namun, jauh di dalam hati, saya sudah tahu. Mulai saat ini, kehidupan saya yang tenang telah berakhir. Beberapa saat kemudian, Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia berkata pelan, "Ayah bilang besok akan datang sendiri untuk menjemputku dan anak-anak." Saya tersentak dan tanpa sadar mengepalkan tangan. Jantung saya berdebar kencang. Saya tidak tahu harus senang atau khawatir. Di satu sisi, saya berharap Sari bisa menemukan keluarga aslinya dan bahagia. Di sisi lain, saya takut kehilangan keluarga yang selama 15 tahun ini saya jaga dengan sekuat tenaga. Malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Berbaring di samping kelima anak yang terlelap, mendengar napas mereka yang teratur, tenggorokan saya tercekat. Selama bertahun-tahun, anak-anak ini adalah satu-satunya harapan dan penopang hidup saya yang berat. Jika Sari dan anak-anak kembali ke dunia yang gemerlap itu, dan hanya saya yang tertinggal di sini, bagaimana saya harus hidup? Keesokan paginya, hujan telah reda. Langit cerah luar biasa, tetapi hati saya kelabu seperti mendung. Sambil memberi makan ayam, saya terus-menerus melirik ke arah jalan masuk desa. Tepat pada saat itu, terdengar suara mesin mobil. Semakin lama semakin dekat. Saat saya mengangkat kepala, jantung saya seolah berhenti berdetak lagi. Sebuah sedan hitam yang berbeda dari mobil semalam, yang tampak lebih berwibawa, berhenti di depan gerbang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tua berambut putih turun dengan bantuan tongkat. Meskipun tubuhnya kurus, ia memancarkan aura yang tak tersentuh. "Ayah!" Sari berteriak sambil berlari dan jatuh berlutut memeluk kaki pria tua itu. Pria tua itu mengelus kepala Sari dengan tangan gemetar, seolah takut ini semua hanya mimpi. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya. "Kirana, putriku, akhirnya ayah menemukanmu." Pemandangan itu membuat semua orang yang ikut terdiam, dan saya,
yang berdiri terpaku di halaman, tidak bisa menyembunyikan perasaan campur aduk. Ayah Sari, yang rupanya seorang direktur utama, menoleh ke arah saya. Matanya menunjukkan rasa terima kasih sekaligus ketajaman yang berwibawa. Ia berkata dengan suara rendah namun kuat, "Kamu Budi Santoso, kan? Terima kasih. Selama ini kamu telah merawat dan menjaga putriku, bahkan membangun keluarga untuknya. Tanpa kamu, putriku mungkin sudah tidak ada di dunia ini." Saya menundukkan kepala. Saya merasa malu sekaligus bangga. Malu karena saya hanyalah seorang petani rendahan di hadapan orang terhormat seperti ini, tetapi juga bangga karena berkat saya, Sari dan anak-anak bisa hidup dengan selamat. Bapak Wijoyo mendekat dan menggenggam tangan saya. Matanya dipenuhi haru yang meluap. Aku tidak akan pernah melupakan jasa ini seumur hidupku. Tapi sekarang, Kirana dan anak-anak harus kubawa ke Jakarta, ke tempat mereka seharusnya berada. Jangan khawatir, masa depanmu juga akan kami tanggung sepenuhnya. Kata-kata itu membuat dada saya sesak. Saya menatap Sari. Matanya bergetar karena bingung dan konflik. Ia menggenggam erat tangan saya dan berkata pelan, "Mas Budi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kemanapun aku pergi, Mas adalah suamiku, dan anak-anak ini adalah anak-anakmu. Kita pergi bersama. Kita mulai hidup baru bersama." Kata-katanya seperti api yang menghangatkan jantung saya di tengah badai, tetapi sekaligus membuat tenggorokan saya tercekat. Saya lahir dan besar di desa ini, terbiasa dengan sawah, ladang, dan bau tanah. Saya tidak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di dunia orang-orang yang memakai jas dan mengendarai sedan mewah. Apakah saya bisa bertahan? Apakah saya tidak akan dicap sebagai pria tak tahu malu yang menumpang hidup pada istri dan mertuanya? Anak-anak berpegangan pada ibu mereka, lalu menatap saya dengan cemas. Mereka takut kehilangan keluarga yang mereka kenal, takut ayah dan ibu mereka akan berpisah. Saya berlutut, memeluk anak-anak satu persatu dan berbisik, "Jangan khawatir. Ayah akan pastikan tidak ada yang bisa memisahkan kita." Tapi saya sendiri tidak yakin bisa menepati janji itu. Bapak Wijoyo menatap anak-anak, lalu kembali menatap saya, dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia menghela napas pelan dan berkata, "Besok akan kukirim orang untuk membawa semua ke Jakarta. Jika kamu mau, ikutlah bersama. Jika tidak, setidaknya biarkan putri dan cucu-cucuku pergi. Di sana, anak-anak akan mendapatkan masa depan yang lebih baik." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung saya. Saya tahu ucapannya tidak salah, dan karena itulah, setiap kata terasa lebih menyakitkan. Saya menatap Sari. Ia menangis, dan air matanya yang panas jatuh ke punggung tangan saya. Ia berkata dengan suara tercekat, "Aku hanya ingin keluarga kita tetap bersama, dimanapun itu." Malam itu, tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang bisa tidur. Saya duduk di teras, merokok berkali-kali sambil menatap hamparan sawah yang ditelan kegelapan pekat. Sari duduk diam di samping saya, menyandarkan kepalanya di bahu saya. Kami tidak berbicara. Kami berdua tahu bahwa hari esok akan menjadi titik balik kehidupan yang tidak bisa dihindari. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini berkah dari langit? Seorang petani miskin mendapatkan istri putri konglomerat yang setelah sadar membawa semua kekayaan. Ataukah ini awal dari badai besar yang akan merenggut semua yang saya miliki? Saat itu, yang bisa saya lakukan hanyalah menggenggam erat tangan Sari, mencoba mempertahankan ketenangan terakhir dalam hidup yang berat ini, dan jauh di dalam hati, ketakutan mulai tumbuh. Jika besok saya benar-benar meninggalkan tempat ini, apakah saya masih bisa hidup sebagai diri saya sendiri? Keesokan paginya, langit cerah luar biasa, tetapi sinar matahari yang menerpa halaman rumah kami tidak sedikit pun menghangatkan hati saya. Semalaman saya tidak tidur, ribuan pikiran berkecamuk. Sari di samping saya juga menangis hingga matanya bengkak, dan ia tidak melepaskan tangan saya seolah takut segalanya akan hilang jika ia melepaskannya. Kelima anak kami pun tidur tidak nyenyak, sesekali memanggil ayah, ibu dalam tidurnya. Mereka juga merasakan sebuah perubahan besar yang akan mengubah seluruh hidup mereka sudah di depan mata. Suara kokok ayam jago terdengar di seluruh desa, menandakan hari baru telah dimulai. Saya keluar ke halaman dan menarik napas dalam-dalam,
tetapi dada saya terasa sesak seolah ada batu besar yang menindih. Beberapa tetangga mengintip dari luar gerbang, melirik ke rumah kami. Sejak semalam, seluruh desa ramai membicarakan iring-iringan mobil mewah yang muncul di rumah kami. Katanya, Sari yang gila itu ternyata putri orang kaya. Katanya, nasib Budi Santoso akan segera berubah. Ada yang iri, ada yang mencibir sinis. Saya mendengar semua itu dan tidak bisa membedakan apakah ini berkah atau musibah. Menjelang siang, suara mesin mobil kembali terdengar. Kali ini tidak seramai semalam. Sebuah sedan hitam berhenti dengan tenang di depan gerbang. Pintu mobil terbuka, dan Bapak Wijoyo turun. Hari ini pakaiannya lebih sederhana, tetapi wibawa yang terpancar darinya tetap sama. Di sampingnya berdiri beberapa pria muda. Sari berlari keluar dengan wajah berlinang air mata. "Ayah, sudah datang?" Pria tua itu tersenyum lembut dan mengelus kepala putrinya. "Kirana, hari ini ayah datang untuk menjemputmu, dan juga cucu-cucuku. Mereka adalah darah dagingku, tidak bisa kubiarkan mereka hidup susah seperti ini." Ia melihat sekeliling rumah kami yang sudah tua dan memasang ekspresi pahit. Saya merasa harga diri saya terluka melihat tatapan itu. Meskipun miskin, ini adalah rumah yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Ia menoleh ke arah saya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Budi, ikutlah bersama kami. Masa depanmu, Kirana, dan anak-anak akan berubah total. Di Jakarta, anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang layak, dan kamu tidak perlu lagi membajak sawah dengan susah payah." Saya menahan napas. Dua suara bertarung di dalam kepala saya. Satu berbisik, "Pergilah. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Untuk apa hidup miskin? Kamu bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anakmu." Suara yang lain berteriak, "Jangan. Dunia itu bukan duniamu. Kamu hanyalah seorang petani yang akrab dengan bau tanah. Di sana kamu akan dihina dan dibuang. Rumah ini, tanah ini, adalah tempatmu." Sari menggenggam erat tangan saya dengan tatapan memohon. "Mas Budi, aku tidak mau berpisah denganmu. Kalau ayah mengizinkan, kita semua pergi bersama. Jangan berpisah." Air mata panas mengalir di pipinya dan membasahi punggung tangan saya. Di matanya, saya melihat cinta dan ketakutan akan kehilangan. Anak-anak berpegangan pada kaki ibu mereka, berdiri dengan mata ketakutan. Putra sulung saya bertanya dengan suara pelan, "Ayah, kalau kita ke Jakarta, apa kita bisa tetap tinggal sama ayah?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk jantung saya. Saya mengangkat anak itu dan memeluknya erat-erat. Saya tidak sanggup menjawab. Saya takut membuat janji yang tidak bisa saya tepati. Bapak Wijoyo terdiam sejenak, lalu akhirnya membuka mulut. "Budi, jangan khawatir. Aku tidak berniat memisahkan keluargamu. Jika kamu memutuskan untuk ikut, aku akan menerimamu sebagai menantu resmi keluarga Wijoyo. Agar tidak ada yang berani meremehkanmu. Tapi kamu sendiri harus punya kemauan yang tulus untuk melangkah ke dunia itu." Saya bingung. Saya tahu ketulusannya, tetapi saya juga tahu betul jurang antara dua dunia ini terlalu besar. Saya seorang petani yang terbiasa dengan bau tanah dan suara kerbau. Saya tidak pernah memakai jas atau pergi ke pesta mewah. Jika saya ikut Sari, saya akan seperti ikan yang dikeluarkan dari air, sesak napas dan kesepian. Sari memegang lengan saya dan berkata dengan suara gemetar, "Sayang, ayo kita pergi bersama. Aku ingin memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak. Tapi aku janji, dimanapun kita berada, aku akan selamanya menjadi istrimu, dan anak-anak akan selamanya menjadi anak-anakmu." Saya menatap Sari, menatap anak-anak, dan menatap rumah tua yang telah menemani saya seumur hidup. Jantung saya terasa seperti terbelah dua. Akhirnya, saya menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Jika Bapak mertua sudah berbaik hati seperti ini, saya akan ikut. Tapi tolong janjikan satu hal. Kaya atau miskin, Sari dan anak-anak selamanya adalah keluarga saya. Saya tidak butuh kekayaan. Saya hanya ingin keluarga ini tidak terpecah belah." Bapak Wijoyo menatap saya sejenak, lalu mengangguk mantap. "Jangan khawatir. Aku adalah orang yang menepati janji. Mulai sekarang,
tidak ada yang bisa mengganggu keluarga ini. Kata-kata itu terasa berat menekan pundak saya, tetapi sekaligus sedikit mengurangi kecemasan di hati. Mata Sari berbinar karena keyakinan dan harapan, dan anak-anak pun mulai berceloteh seolah merasakan masa depan yang baru. Sore itu, saya dan anak-anak untuk pertama kalinya naik sedan mewah. Sentuhan jok kulit yang lembut terasa canggung, saya tidak tahu harus meletakkan tangan dan kaki di mana. Saya menatap pemandangan pedesaan yang perlahan menjauh dari jendela mobil. Atap genting merah, jalan tanah yang akrab, perlahan mengecil lalu menghilang. Dada saya sesak, dan tanpa sadar air mata mengalir. Saya merasa saat ini adalah titik balik kehidupan yang tidak bisa diulang. Sari menggenggam tangan saya dan berkata dengan tatapan lembut, "Mas Budi, mulai sekarang kita memulai hidup baru. Aku percaya, dimanapun kita berada, selama keluarga kita bersama, disitulah kebahagiaan." Saya mengangguk, tetapi di dalam hati masih ada ketakutan yang samar. Apakah saya bisa menjadi bagian dari dunia baru itu? Atau akankah saya tersesat dalam pusaran kemewahan dan penghinaan? Mobil melaju kencang di jalan aspal yang mulus, meninggalkan desa miskin tempat saya mendedikasikan seluruh hidup saya. Di depan mata saya, terbentang jalan baru yang menyilaukan namun sekaligus kabur seperti kabut. Dan saya sadar, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Mobil melaju secepat kilat di jalan tol. Hamparan sawah hijau, jembatan kokoh, dan desa-desa kecil berlalu dengan cepat. Saya bersandar di kursi, hanya menatap keluar jendela dengan ketegangan yang membuat jantung serasa mau meledak. Bagi saya yang seumur hidup hanya tinggal di desa, semua pemandangan ini terasa asing dan menakutkan. Kelima anak saya menempel di jendela, berceloteh dengan takjub. Mata mereka berbinar-binar seolah bertemu dunia baru. Sari di samping saya menggenggam erat tangan saya, penuh keyakinan dan harapan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, saya sempat tertidur sejenak. Ketika saya bangun, pemandangan di depan mata membuat saya terpana. Jalanan yang sangat lebar, antrean mobil yang tak berujung, dan di kedua sisi, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Jakarta adalah dunia yang sama sekali berbeda, gemerlap dan megah, tidak seperti desa tempat saya tinggal. Saya menahan napas, merasa asing dan terintimidasi seperti orang yang terlempar ke planet lain. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa. Di baliknya, terlihat sebuah rumah mewah yang putih dan megah seperti istana. Gerbang terbuka secara otomatis dan mobil masuk ke dalam. Jantung saya berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir padahal udara tidak panas. Sari menatap saya dan mengangguk seolah menenangkan. "Jangan khawatir. Ini rumah ayah, dan sekarang akan menjadi rumah kita juga." Saya tersenyum pahit. Akankah saya, seorang lelaki desa yang penuh debu dan lumpur, pantas berada di tempat semewah ini? Begitu turun dari mobil, orang-orang berseragam berlari menghampiri dan memberi salam dengan hormat. Mereka memanggil Sari Nona dan anak-anak saya tuan muda dan nona kecil. Telinga saya berdengung, dan semua ini terasa seperti mimpi. Anak-anak bersorak gembira dan terus bertanya, "Ibu, kenapa rumahnya besar sekali? Apa ini benar-benar rumah kita? Boleh kita main di taman itu?" Sari memeluk anak-anaknya, menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Saya berdiri terpaku di tangga depan, merasakan keterasingan yang mendalam di tengah dunia yang gemerlap ini. Bapak Wijoyo keluar dari dalam rumah, menyambut cucu-cucunya dengan mata memerah. Ia memeluk anak-anak satu persatu dan berkata dengan suara gemetar, "Cucu-cucuku, akhirnya kalian pulang." Lalu ia menoleh ke arah saya dan menggenggam tangan saya dengan tatapan tulus. "Budi, mulai sekarang anggaplah ini rumahmu. Pengorbananmu untuk Kirana dan anak-anak selama ini tidak akan pernah kulupakan seumur hidup." Saya menunduk menjawab, tetapi hati saya bergejolak seperti badai. Menginjakkan kaki di rumah sebesar ini lebih terasa seperti tekanan yang tak tertahankan daripada sebuah kehormatan. Seseorang yang tampaknya adalah kepala pelayan mengantar kami masuk. Bagian dalam rumah itu begitu menyilaukan. Perabotan dengan ukiran rumit, lampu kristal yang berkilauan, tangga melengkung seperti di negeri dongeng. Anak-anak berteriak kegirangan dan berlarian seolah berada di surga. Sari tampak menitikkan air mata, seolah ingatan yang hilang mulai kembali.
Saya berdiri di tengah kemewahan itu, dan tiba-tiba merindukan rumah tua beratap genting, tempat saya menjahit baju di bawah cahaya lampu teplok. Malam itu, Bapak Wijoyo menyiapkan makan malam untuk merayakan pertemuan kembali keluarga. Meja makan yang panjang dipenuhi dengan hidangan mewah. Saya duduk dengan canggung, bingung bagaimana menggunakan sendok dan garpu, dan tidak tahu harus mulai makan dari mana. Anak-anak pun merasa terintimidasi oleh suasana asing itu dan hanya makan beberapa suap. Pemandangan yang sangat berbeda dari meja makan di desa yang hanya berisi nasi dan lauk seadanya. Sari mengambilkan makanan untuk saya dan berbisik, "Makanlah dengan santai. Anggap saja ini rumah kita." Saya tersenyum canggung, tetapi hati saya terasa berat. Setelah makan malam, saat anak-anak tertidur di kamar yang luas, saya duduk sendirian di teras, menatap taman yang diterangi lampu. Bapak Wijoyo datang dan duduk di samping saya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Budi, aku tahu kamu akan sulit beradaptasi. Tapi percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah terlalu banyak berkorban. Sekarang kamu berhak menikmatinya." Saya menoleh padanya dan berkata dengan suara serak, "Bapak, saya tidak ingin menikmati apa-apa. Saya hanya ingin istri dan anak-anak saya ada di sisi saya. Saya takut dunia ini akan merenggut keluarga saya." Ia menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara iba dan wibawa. "Jika kamu begitu khawatir, maka kamu harus menjadi lebih kuat. Kamu adalah kepala keluarga dan ayah dari anak-anakmu. Jangan merasa rendah diri hanya karena perbedaan lingkungan. Selama kamu menjaga kesetiaan dan ketulusanmu, tidak ada yang bisa memecah belah keluarga ini." Saya terdiam lama mendengar kata-katanya. Itu benar, tetapi kebingungan di hati saya tidak kunjung hilang. Malam itu, saat kembali ke kamar, Sari menggenggam tangan saya dan berkata, "Mas Budi, aku tahu ini berat. Tapi tolong, berusahalah sedikit demi aku dan anak-anak. Kita sudah terlalu lama menderita, sekarang aku ingin anak-anak hidup tanpa kekurangan. Aku percaya padamu. Selama kamu berdiri tegar, kita bisa melewati semuanya." Melihat mata Sari yang penuh cinta, hati saya sedikit melunak, tetapi jauh di dalam hati, suara cemas masih terdengar. Apakah ikatan suami istri dan penderitaan selama bertahun-tahun mampu bertahan di hadapan kekuatan kekayaan dan kekuasaan? Saya punya firasat bahwa kehidupan di depan tidak akan mulus. Tatapan menghina, ujian yang tak terhitung jumlahnya, bisikan di belakang punggung. Saya, petani penggarap sawah ini, harus menghadapi semua itu dan melindungi keluarga saya. Sambil terlelap dalam pelukan Sari, saya bersumpah dalam hati. Sekeras apapun dunia luar, sekeras apapun badai menerpa, aku tidak akan pernah melepaskan tangan istri dan anak-anakku. Lebih baik aku menderita, daripada kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupku. Hari pertama di Jakarta, saya terbangun bahkan sebelum fajar menyingsing. Mungkin karena kebiasaan seumur hidup bangun pagi-pagi untuk pergi ke sawah, saya tidak bisa lagi tidur nyenyak meskipun di atas kasur yang empuk. Saya bangkit dan melihat keluar dari jendela kaca yang besar. Lampu-lampu jalan yang belum padam, dan mobil-mobil yang sesekali lewat, pemandangan yang sangat berbeda dari desa yang sunyi senyap sebelum matahari terbit. Saya merasa seperti ikan yang ditangkap dari kolam desa dan dilemparkan ke dalam akuarium mewah, merasakan kesepian yang mendalam. Di samping saya, Sari dan anak-anak tertidur lelap. Melihat anak-anak tidur dengan wajah damai di dalam selimut tebal, tanpa sadar saya tersenyum. Setidaknya anak-anak ini tidak akan lagi kedinginan karena angin yang masuk melalui celah-celah dinding rumah di desa. Tetapi kebahagiaan itu hanya sesaat, kecemasan yang samar kembali muncul. Dunia baru terbentang di hadapan anak-anak, tetapi saya tidak yakin apakah saya punya kekuatan untuk mengikuti dunia itu. Saya keluar diam-diam. Taman di rumah mewah itu dipenuhi aroma bunga yang harum, dan semuanya terawat rapi seperti taman kota. Saat fajar, beberapa pelayan yang sudah mulai bekerja membungkuk memberi salam saat melihat saya, tetapi di mata mereka ada tatapan menyelidik. Terdengar bisikan kecil, "Itu suami dari desa yang dibawa Nona, ya?" Yang lain berbisik, "Iya." Katanya petani miskin melarat. Apa dia bisa bertahan di rumah ini? Entahlah.
Saya pura-pura tidak mendengar, tetapi dada saya terasa sakit seperti ditusuk. Saat sarapan, seluruh keluarga berkumpul di meja makan yang panjang. Bapak Wijoyo duduk di kepala meja, wajahnya berwibawa dengan tatapan lembut. Ia mengambilkan makanan untuk cucu-cucunya dan bertanya tentang kehidupan dan kebiasaan mereka di desa. Anak-anak, yang masih merasa canggung dengan suasana baru, hanya bisa menjawab dengan suara pelan. Saya duduk di sudut, tidak tahu bagaimana menggunakan pisau dan garpu, dan dengan canggung menyelesaikan makan hanya dengan sendok. Saya merasakan tatapan beberapa kerabat yang mengamati saya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang terang-terangan menunjukkan ekspresi menghina. Setelah makan, seorang wanita parubaya yang berpakaian mewah mendekati saya. Ia memperkenalkan diri sebagai kakak perempuan tertua Sari, putri sulung di keluarga ini. Suaranya dingin seperti es. Pak Budi, saya bicara terus terang saja. Keluarga kami sudah mencari adik saya selama 15 tahun. Anda beruntung bisa menemukannya, sehingga bisa menjadi suaminya dan ayah dari anak-anaknya. Tapi Anda juga harus tahu, dunia ini tidak akan mudah menerima seorang petani udik. Jaga sikap Anda baik-baik, jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Wajah saya memanas mendengar kata-kata itu, dan tangan saya terkepal dengan sendirinya. Saya ingin berteriak bahwa saya bukan menemukan adiknya, tetapi saya menghidupinya dengan seluruh hidup saya. Tetapi saya berhasil menelan amarah dan menundukkan kepala. Di rumah ini, saya hanyalah orang asing. Berdebat pun hanya akan membuat saya semakin diremehkan. Saat itu, Sari datang dan menggenggam tangan saya setelah melihat ekspresi tegang saya. Ia menatap kakaknya lurus-lurus dan berkata dengan tegas, "Mbak, dia adalah suamiku dan ayah dari anak-anakku. Tanpa dia, aku tidak akan ada di sini hari ini. Kalau Mbak menghormatiku, tolong hormati dia juga." Kakak tertuanya tampak terkejut sejenak, lalu mendengus dan berbalik pergi. Saya menatap Sari dengan perasaan campur aduk antara terima kasih dan rasa bersalah. Hati saya sakit karena Sari harus melawan keluarganya sendiri untuk membela saya. Hari itu, Bapak Wijoyo mengajak saya berkeliling rumah mewah itu. Gedung utama, taman, garasi, ruang kerja. Semuanya lebih luas dan mewah dari yang pernah saya bayangkan. Ia berkata perlahan, "Budi, aku tahu tekananmu berat. Tapi pikirkanlah anak-anak. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak di lingkungan yang baik. Jadi jangan terlalu rendah diri. Selama kamu tulus mencintai Kirana dan anak-anak, kaya atau miskin tidaklah penting." Matanya memerah mendengar kata-katanya. Itu benar, tetapi perasaan asing di hati saya tidak hilang. Saya adalah orang yang terbiasa dengan suara kokok ayam dan bau tanah. Terkurung di dalam pagar tinggi, danau buatan, dan taman yang terawat rapi, saya tidak merasakan denyut kehidupan yang sesungguhnya. Sore harinya, saat anak-anak bermain di taman, saya duduk sendirian di bawah pohon rindang. Sari datang dan duduk di samping saya, menyandarkan kepalanya di bahu saya dan berbisik, "Mas Budi, aku tahu ini berat. Tapi sebentar lagi juga terbiasa. Kita sudah melewati masa-masa paling sulit bersama-sama, kan? Sekarang aku ingin Mas merasa nyaman." Saya menggenggam erat tangannya, tetapi dalam hati saya berpikir, kenyamanan bukanlah memakai baju sutra dan tinggal di rumah mewah, tetapi hidup sebagai diri sendiri. Seiring berlalunya hari pertama di Jakarta, saya sadar, kehidupan baru di sini tidak akan mulus. Saya harus melawan penghinaan kerabat, tatapan menyelidik para pelayan, dan rasa rendah diri dalam diri saya sendiri. Tetapi yang terpenting, saya memiliki Sari dan anak-anak. Selama keluarga ada di sisi saya punya alasan untuk terus maju menghadapi kesulitan apapun. Malam itu, duduk di dekat jendela dengan pemandangan lampu kota yang terhampar seperti lautan, saya bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa merebut keluarga ini. Saya akan membuktikan bahwa seorang petani penggarap sawah pun bisa menjaga cinta dan kesetiaannya pada istri dan anak-anaknya, dan tidak akan pernah tunduk di hadapan tatapan menghina apapun. Hari kedua di rumah mewah itu, saya merasakan udara di sekitar saya sedikit berbeda dari hari pertama. Semuanya masih gemerlap, tetapi di balik kemewahan itu tersembunyi tatapan menyelidik dan bisikan-bisikan yang terang-terangan ditujukan kepada saya. Setiap kali melewati koridor panjang,
Saya mendengar suara itu. Para pelayan membungkuk hormat, tetapi begitu saya lewat, mereka langsung berbisik. Itu loh suami dari desa itu. Pasti tidak biasa hidup di tempat seperti ini. Yang lain menimpali dengan sinis, paling juga cuma jadi pajangan. Berapa lama dia bisa bertahan? Saya pura-pura tidak mendengar, tetapi kata-kata itu seperti bilah pisau yang mengiris harga diri saya. Pagi itu, Bapak Wijoyo mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Di sana sudah duduk kerabat-kerabat yang asing, namun terlihat jelas berasal dari kalangan atas. Mereka adalah saudara-saudara Sari. Semuanya adalah orang-orang sukses di bidangnya, entah sebagai direktur perusahaan besar atau pejabat tinggi. Saya duduk di sudut, mengusap keringat di telapak tangan, merasa asing di antara orang-orang gemerlap ini. Kakak perempuan tertua, yang kemarin melontarkan kata-kata dingin kepada saya, kali ini membuka mulut secara terang-terangan. Ayah, saya rasa masalah Kirana ini harus diperjelas. Kita berhasil menemukan adik kita kembali itu memang patut disyukuri, tapi apakah tidak apa-apa dia membawa serta seorang suami dari desa dan 5 orang anak? Ini menyangkut nama baik keluarga kita. Udara di ruangan itu mendingin, saya menundukkan kepala. Darah saya serasa mendidih, tetapi saya berhasil menahan diri untuk tetap diam. Sari menggenggam erat tangan saya, matanya menunjukkan ketegasan. Bapak Wijoyo mengetuk lantai pelan dengan tongkatnya, dan berkata dengan suara rendah namun berat, "Apakah kalian tega menghina orang yang telah menyelamatkan nyawa adik kalian dan membesarkan cucu-cucuku? Tanpa budi, apakah kalian pikir Kirana masih ada sekarang? Apakah nama baik yang kalian bicarakan itu lebih penting dari budi baik seseorang?" Kakak tertua terdiam, tetapi bisik-bisik mulai terdengar di antara yang lain. Seorang sepupu laki-laki berkata dengan nada sinis sambil melipat tangan. "Perkataan ayah ada benarnya, tapi apakah orang yang hanya tahu bertani bisa memikul tanggung jawab di keluarga ini? Hubungan sosial dan etika di Jakarta tidaklah mudah. Saya khawatir dia hanya akan menjadi bahan tertawaan orang." Saya mengangkat kepala dan menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tidak menghindari tatapan menghina dan menghadapinya. Suara saya serak tetapi tegas. Saya tahu saya kampungan, tidak berpendidikan, dan tidak tahu tata krama di tempat seperti ini. Tapi saya punya 2 tangan yang terbiasa bekerja keras. Selama 15 tahun saat Sari tidak waras, saya tidak pernah meninggalkannya. Dan saya punya anak-anak yang tulus memanggil saya ayah. Kalian boleh meremehkan saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan istri dan anak-anak saya, dimanapun, dan menghadapi siapapun. Begitu saya selesai berbicara, ruangan itu hening sejenak. Bapak Wijoyo menatap saya dengan mata yang bercampur antara haru dan kagum, bibirnya terkatup rapat. Sari semakin erat menggenggam tangan saya. Air mata mengalir dari matanya. Orang lain tampak terkejut atau tidak senang. Tetapi tidak ada yang berani melanjutkan perkataannya. Pertemuan keluarga hari itu berakhir dalam keheningan. Saya tahu saya telah mendorong diri saya ke dalam pusaran yang lebih ganas, tetapi anehnya hati saya sedikit lebih lega. Setidaknya saya telah menyuarakan apa yang selama ini terpendam di dada. Selama beberapa hari berikutnya, saya berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru. Bapak Wijoyo mengajak saya ke perkebunan dan pabrik milik keluarga, agar saya bisa belajar. Saya mengikutinya, melihat dan mendengar. Angka-angka yang tak terhitung, rencana yang rumit, percakapan bisnis, semua itu di luar jangkauan pemahaman saya. Saya seringkali hanya duduk di sana seperti orang asing. Seseorang pernah berkata terang-terangan, memangnya dia tahu apa sampai duduk di situ? Saya diam, tetapi dalam hati bertekad. Aku tidak akan selamanya diremehkan seperti ini. Malam hari saat pulang, saya menceritakan kejadian hari itu kepada Sari. Ia memeluk saya dan berkata dengan lembut, "Jangan sedih. Mas pasti akan terbiasa. Mas tidak perlu menjadi seperti mereka. Cukup menjadi diri Mas yang sekarang, yang menyayangi keluarga kita, itu sudah cukup." Saya mengangguk, tetapi hati saya masih bergejolak. Saya ingin menjadi lebih dari sekadar petani yang menjadi beban atau hanya ikut-ikutan. Suatu kali saat melewati garasi, beberapa kerabat Sari sedang berkumpul. Mereka tertawa-tawa melihat mobil-mobil mewah.
Salah satu dari mereka berkata dengan nada menyindir, "Aneh sekali ya. Putri keluarga Wijoyo yang hebat itu menikah dengan orang udik. Entah dia bisa membedakan mana mobil mewah mana traktor." Semua tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar semua itu dari balik pintu. Darah saya naik ke wajah, tetapi saya tidak maju dan berbalik diam-diam. Suatu saat nanti, saya berjanji akan menunjukkan bahwa harga diri saya tidak bisa diinjak-injak semudah itu. Malam itu, saya duduk bersama anak-anak dan menceritakan kisah-kisah di desa. Pemandangan saat musim panen, cerita menangkap ikan di sungai. Mata anak-anak berbinar dan mereka merengek minta diceritakan lagi. Tiba-tiba saya sadar, sekaya apapun hidup di Jakarta, saya tidak ingin anak-anak ini melupakan akarnya. Saya ingin anak-anak saya ingat bahwa ayah mereka pernah menjadi seorang petani yang hidup dari kerja keras yang halal. Dan kemudian, sebuah ujian besar yang tak terduga datang. Suatu hari Bapak Wijoyo berkata, "Besok kita akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kembalinya Kirana. Semua rekan bisnis, kerabat, dan teman akan datang. Budi, kamu juga harus hadir sebagai suami Kirana." Mendengar itu, jantung saya seolah jatuh. Sebuah pesta mewah di mana ratusan mata akan tertuju pada saya. Bagaimana saya harus bersikap? Saya tidak tahu cara berbicara yang indah, tidak tahu cara bersulang, tidak tahu cara membahas bisnis. Saya merasa sangat kecil dan rendah, tetapi Sari menatap saya dengan mata penuh keyakinan. Ia menggenggam tangan saya dan berbisik, "Jangan khawatir. Selama Mas ada di sampingku, aku merasa kuat. Apapun yang orang pikirkan, aku akan selalu memihak Mas." Malam itu saya tidak bisa tidur dan terus gelisah. Saya teringat masa lalu yang berat, musim panen, malam-malam saat Sari menangis histeris, dan saya terjaga semalaman menggendong anak. Saya sudah melewati masa-masa yang jauh lebih berat daripada sebuah pesta mewah. Jadi, apa yang harus ditakutkan? Saya memutuskan. Besok saya akan berdiri tegak, tidak akan menundukkan kepala, dan tidak akan membiarkan siapapun meremehkan saya. Menjelang fajar, saya menghela napas pelan dan menatap Sari serta anak-anak yang terlelap. Ujian yang sesungguhnya sudah di depan mata, dan saya, si petani penggarap sawah ini, sekarang harus melangkah ke dalam sorotan lampu yang gemerlap. Di sana, setiap kata dan tindakan saya bisa menjadi pisau yang berbalik menyerang. Tetapi saya tahu, selama saya menjaga kesetiaan dan ketulusan, saya tidak akan pernah kalah. Sore itu, rumah mewah terasa lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan hilir mudik tanpa henti, dan seluruh rumah dihiasi dengan bunga-bunga dan dekorasi yang mewah. Lampu kristal yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan. Saya berdiri di bawah teras, menyaksikan persiapan pesta dengan hati yang gundah. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat pemandangan semewah dan semubazir ini. Di desa, pesta paling meriah pun hanya berupa beberapa hidangan sederhana. Tetapi di sini, bahkan satu gelas atau satu taplak meja pun berbau kemewahan. Saya menelan ludah. Khawatir apakah saya bisa bersikap dengan pantas di tempat ini, di bawah tatapan ratusan mata. Saat itu, Sari datang. Mengenakan gaun berwarna giok, ia tampak anggun dan berwibawa seperti orang lain. Saya hampir tidak percaya bahwa ia adalah wanita yang sama yang dulu tertawa-tawa seperti orang bodoh di halaman. Sari tersenyum lembut dan menggenggam tangan saya. "Jangan khawatir, aku akan selalu di sampingmu. Ingat saja ini, kita adalah suami istri, dan kita punya anak-anak, tidak ada yang bisa memisahkan kita." Suara lembut dan tatapan penuh keyakinan darinya sedikit menenangkan hati saya, tetapi rasa rendah diri masih membara seperti api di dalam dada. Saat matahari terbenam, para tamu mulai berdatangan. Sedan-sedan mewah berbaris berhenti di depan gerbang, dan para pria berjas serta wanita bergaun indah turun. Mereka saling berjabat tangan, tertawa, dan dengan santai melirik ke arah tuan rumah. Saya merasakan banyak tatapan penasaran tertuju pada saya, ada yang berbisik, ada yang melempar senyum sinis. Saya tahu mereka sedang membicarakan saya, petani berlumpur yang tiba-tiba muncul di keluarga Wijoyo. Bapak Wijoyo menyambut para tamu dengan senyum ramah namun berwibawa. Ketika ia memperkenalkan saya, "Ini menantuku, Budi Santoso,
Saya merasakan udara di sekitar sejenak membeku. Bisik-bisik semakin kencang, dan beberapa orang dengan enggan menjabat tangan saya, tetapi sentuhan mereka tidak tulus dan mata mereka penuh keraguan. Saya membungkuk memberi salam, berusaha menyembunyikan perasaan terbakar di dalam hati dan menjaga ketenangan. Di ruang pesta, musik lembut mengalun, lampu bersinar terang, dan orang-orang tertawa dan bercengkerama. Saya duduk di samping Sari, berusaha menegakkan punggung, tetapi tangan yang memegang gelas sedikit gemetar. Seorang rekan bisnis berusia sekitar 40-an bertanya dengan senyum mengejek, "Pak Budi, saya dengar Anda seorang petani. Di desa pasti hanya minum tuak, ya? Entah anggur mahal ini cocok tidak di lidah Anda." Semua orang di meja tertawa, dan tatapan mengejek tertuju pada saya. Wajah saya memanas, tetapi saya menahan amarah, tersenyum, dan berkata, "Iya, benar. Saya seorang petani. Tuak di desa memang tidak mahal, tapi bisa menghangatkan badan. Saya memang belum terbiasa dengan anggur, tapi karena hari ini adalah hari yang bahagia, saya akan dengan senang hati meminumnya." Saya berkata demikian, lalu mengangkat gelas dan menenggaknya sekali teguk. Rasa sepat yang tertinggal di lidah membuat saya sedikit mengerutkan kening. Suara tawa di sekitar mereda. Mungkin mereka tidak menyangka saya akan menjawab dengan begitu tenang. Sari dari bawah meja menggenggam tangan saya pelan. Matanya menunjukkan kebanggaan. Tetapi ujian tidak berakhir di situ. Kakak perempuan tertua Sari datang dan berkata dengan suara cukup keras, agar semua orang bisa mendengar, "Budi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Seandainya bukan karena keluarga kami, apakah Anda bisa menghidupi Kirana dan kelima anak Anda? Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda hanya menumpang pada kekayaan keluarga ini untuk mengubah nasib?" Kata-kata itu seperti tamparan di pipi saya. Meja makan menjadi sunyi senyap, dan semua tatapan tertuju pada saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menatapnya lurus-lurus, dan berkata dengan suara tenang namun tegas, "Perkataan Anda benar, Mbak. Tanpa bantuan keluarga Anda, hidup kami pasti akan sangat sulit. Tapi jujur saja, selama 15 tahun saat Sari tidak waras, saya tidak pernah meninggalkannya. Sekalipun miskin, saya menghidupi istri dan anak-anak saya dengan kedua tangan saya sendiri, tidak pernah menumpang pada siapapun. Saya turut bahagia untuk Sari karena keluarganya telah menemukannya kembali, tapi tolong ingat satu hal ini. Saya datang ke sini bukan untuk mengubah nasib. Saya ada di sini karena saya adalah suami Sari dan ayah dari kelima anak itu, kaya atau miskin, fakta itu tidak akan berubah." Suara saya menggema dengan jelas di ruangan yang mewah itu. Beberapa orang terdiam, beberapa saling pandang. Ada yang mengangguk, ada juga yang tersenyum sinis. Bapak Wijoyo mengetuk meja pelan dengan tangannya, dan berkata dengan suara rendah namun kuat, "Benar, ikatan dan kesetiaan antar manusia adalah hal yang paling berharga. Orang yang tidak mengerti itu, sebanyak apapun hartanya, tidak akan ada artinya." Beberapa saat kemudian, suara tepuk tangan mulai terdengar di sana-sini. Saya merasa terkejut sekaligus haru. Pesta terus berlanjut, tetapi saya tahu bahwa momen itu adalah titik balik dalam hidup saya. Saya bukan lagi seorang petani yang tersesat, tetapi seorang pria yang dengan gagah berani menyuarakan cinta dan kesetiaannya di depan sorotan lampu dan ratusan mata. Sari di samping saya berbisik dengan mata berbinar, "Bagus sekali, Mas Budi. Aku bangga padamu." Saya tersenyum ringan, tetapi hati saya masih bergelombang seperti ombak. Saya tahu masih banyak ujian dan tatapan curiga yang menanti. Tetapi setidaknya malam ini, saya tidak menundukkan kepala. Saat pesta berakhir dan para tamu pulang, saya berdiri di teras, menatap iring-iringan mobil yang menjauh. Bukan lagi ketakutan yang sama seperti sebelumnya, melainkan sebuah tekad baru yang tertanam di hati. Saya berjanji pada diri sendiri untuk belajar dan berkembang. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi agar menjadi suami dan ayah yang pantas bagi Sari dan anak-anak. Malam itu, berbaring di samping Sari dan mendengar napas teratur anak-anak, saya merasa lega. Sekalipun dunia ini gemerlap dan kejam, saya percaya selama saya menjaga kesetiaan dan ketulusan, saya tidak akan pernah tersesat. Setelah pesta malam itu, saya mengira badai akan sedikit mereda,
tetapi itu hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah mewah itu menjadi lebih berat dari sebelumnya. Di permukaan, semua orang memberi salam dengan sopan, tetapi saya bisa merasakan di balik senyum itu tersembunyi keraguan dan penghinaan. Di koridor, di ruang tamu, bahkan di taman, terdengar bisik-bisik. Si Udik itu cuma bisa masuk ke keluarga Wijoyo berkat Kirana. Berapa lama dia bisa bertahan di lingkungan seperti ini? Kata-kata itu seperti bilah pisau kecil yang menggerogoti harga diri saya, dan saya seringkali tidak bisa tidur semalaman. Sebaliknya, Bapak Wijoyo tetap tenang dan percaya pada saya. Suatu pagi, ia memanggil saya ke ruang kerjanya. Ruangan yang dipenuhi rak buku raksasa dan aroma kayu yang pekat itu membuat saya merasa kecil. Ia berkata perlahan, "Budi, aku tahu kamu berada di bawah tekanan besar. Tapi jika kamu benar-benar ingin berada di sisi Kirana dan anak-anak, kamu harus belajar untuk berdiri sendiri. Kalau kamu selamanya terintimidasi dan hanya menundukkan kepala, tidak akan ada yang menghormatimu. Mulai hari ini, aku akan mengirimmu ke beberapa perusahaan keluarga kita untuk belajar manajemen. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu apa-apa. Yang penting ada kemauan untuk belajar." Saya menahan napas mendengar kata-kata itu. Saya tidak banyak tahu baca tulis, dan sama sekali tidak mengerti tentang bisnis. Tetapi melihat tatapan tulusnya, saya mengangguk. Saya tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa saya bukanlah parasit. Pabrik pengolahan kayu yang pertama saya datangi terasa seperti labirin. Mesin-mesin modern bergemuruh, dan para pekerja bergerak tanpa henti. Manajernya menunjukkan buku besar kepada saya dan menyebutkan angka-angka yang tidak saya mengerti. Saya hanya berdiri di sana sambil berkeringat, merasa sangat terhina. Beberapa karyawan menertawakan saya. Apa benar orang itu akan menjadi manajer kita? Mendengar itu, saya ingin lari, tetapi wajah Sari dan anak-anak terbayang di benak saya. Saya mengepalkan tangan dan bertekad. Aku harus bertahan. Aku harus belajar satu persatu. Selama beberapa hari berikutnya, saya meminta untuk memulai dari pekerjaan terkecil. Saya mengangkut kayu di gudang, mencatat jumlahnya, dan mengamati cara kerja para buruh. Hal-hal yang sangat sederhana pun saya tanyakan berulang kali, dan terkadang diejek karena lamban. Tetapi saya tidak marah. Saya ingat, menggarap sawah pun awalnya canggung, tetapi setelah berkali-kali membajak dan menyiangi, akhirnya saya terbiasa. Saya percaya pekerjaan ini pun sama, jika dilakukan dengan tekun, pasti bisa dipelajari. Malam hari saat pulang ke rumah, tubuh saya terasa remuk, tetapi hati saya hangat melihat anak-anak berceloteh tentang sekolah baru mereka. Mereka bercerita hari ini belajar bahasa Inggris, bermain di lapangan yang luas. Saya tidak mengerti satu kata pun bahasa asing itu, tetapi melihat mata anak-anak yang bersemangat, saya berpikir mungkin keputusan saya untuk tetap di Jakarta adalah benar. Sari duduk di samping saya, menatap saya dengan mata lembut dan berkata, "Mas Budi, wajahmu terlihat sangat lelah, pasti berat, tapi Mas pasti bisa. Mas adalah pria yang telah menopangku selama 15 tahun. Sekarang pun sama." Tenggorokan saya tercekat mendengar kata-katanya. Saya hanya bisa mengangguk tanpa berkata apa-apa. Suatu hari dalam rapat kecil di pabrik, saya memberanikan diri untuk berdiri dan bertanya. Agar saya bisa memahami stok dengan akurat, bisakah Bapak menjelaskan seluruh proses dari saat kayu masuk hingga keluar? Ruang rapat hening sejenak, lalu tawa pecah dari beberapa meja. Manajer umum menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara hina dan heran, lalu dengan enggan menjelaskan secara perlahan. Saya mencatat dengan teliti di buku catatan agar tidak ada satu kata pun yang terlewat. Setelah rapat selesai, seorang buruh tua datang menepuk bahu saya dan berkata, "Bagus. Tidak ada orang yang tahu segalanya sejak lahir. Keberanian untuk belajar itulah yang penting." Kata-kata itu seperti seberkas sinar matahari yang hangat di hati saya yang kelam. Tetapi tidak semua orang memandang saya dengan baik. Suatu kali saat makan malam keluarga, kakak perempuan tertua kembali menyindir, "Budi, kudengar kamu sekarang mengangkut kayu di pabrik ya? Pekerjaan kasar sih kamu pasti jago, tapi urusan manajemen pasti sulit sekali." Meja makan menjadi hening. Sari menggenggam erat tangan saya, dan saya menjawab dengan tenang,
Iya, Mbak, masih canggung. Tapi saya percaya kalau terus dilakukan akan terbiasa. Membajak sawah pun tidak bisa langsung lurus alurnya. Pelan-pelan pasti akan lebih baik. Beberapa orang mencibir mendengar jawaban saya, tetapi Bapak Wijoyo mengangguk, di matanya ada keyakinan. Seiring berjalannya waktu, saya perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan kota. Siang hari saya bekerja di pabrik, malam hari belajar membaca buku besar, dan terkadang belajar beberapa kata bahasa Inggris dari putra sulung saya. Awalnya malu, tetapi saat anak saya berkata dengan polos, "Ayah, coba baca lagi, ayah hebat loh," saya tersenyum sambil menahan haru. Saya tidak ingin terlihat sebagai ayah yang tertinggal di mata anak-anak. Suatu kali, saya pergi mengunjungi makam orang tua saya di kampung halaman. Melihat hamparan sawah yang menguning, hati saya terasa penuh. Saya berbisik pelan kepada orang tua saya. "Bapak, Ibu, saya sekarang sudah berbeda. Saya tidak lagi hanya menggarap sawah, tapi saya tetaplah Budi Santoso, putra desa ini. Saya hanya berharap bisa terus menjaga istri dan anak-anak saya." Saya mengambil segenggam tanah kampung halaman dan memasukkannya ke dalam saku, agar saya tidak melupakan akar saya. Di masa-masa itu, saya seperti seorang penari di atas tali, berusaha menjaga keseimbangan di dunia baru, sambil tetap berpegang teguh pada akar saya. Sari selalu menjadi penopang yang kokoh di sisi saya. Setiap kali saya lelah dan ingin menyerah, ia berkata, "Mas sudah merawatku yang gila selama 15 tahun, masa hanya karena belajar beberapa hal baru, Mas mau menyerah?" Mendengar itu, saya tersenyum pahit dan mendapatkan kekuatan untuk melangkah lagi. Hingga suatu malam, Bapak Wijoyo memanggil saya secara khusus dan memberikan setumpuk dokumen. Ia berkata, "Budi, ini proyek baru. Coba kamu ambil alih sebagian kecil dan kelola. Jangan khawatir, akan ada orang yang membantumu. Aku hanya ingin melihat apakah kamu benar-benar punya kemauan untuk berhasil." Saya melihat tumpukan dokumen tebal itu dan jantung saya berdebar, tetapi saya mengangguk. Saya tahu sebuah ujian besar menanti, dan saya harus melewatinya agar tidak lagi menjadi orang yang ditumpangi, melainkan bisa benar-benar melindungi keluarga saya. Malam itu, saya duduk di bawah lampu kuning dan membuka dokumen itu. Tulisan yang membingungkan dan angka-angka yang tak berujung. Hanya membacanya saja sudah membuat keringat dingin mengalir, tetapi saya tidak bisa menyerah. Saya teringat Sari, mata anak-anak, dan pesan bapak mertua. Saya sadar. Jalan yang tersisa bagi saya hanya satu, belajar, melakukan, dan membuktikan bahwa seorang petani penggarap sawah pun bisa berdiri kokoh di dunia ini. Setelah insiden kayu busuk itu, saya tidak bisa menghilangkan kecurigaan terhadap Pak Kang. Saya merasa ia bukan sekadar manajer biasa, melainkan orang dari kakak ipar tertua yang tidak menyukai saya. Setiap kali saya memasuki pabrik, Pak Kang menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara penghinaan dan provokasi. Seolah berkata, "Kamu tidak akan pernah bertahan di sini." Saya diam. Saya tahu jika bertindak gegabah, saya hanya akan masuk ke dalam perangkapnya. Suatu pagi, saya datang ke pabrik lebih awal dari biasanya. Begitu masuk, saya melihat para pekerja berkerumun. Salah satu dari mereka berlari ke arah saya dan berkata, "Pak Budi, gawat. Barang yang kita kirim dikembalikan karena kualitasnya buruk." Saya membeku di tempat. Barang itu adalah barang yang beberapa hari lalu saya periksa dengan teliti dan tanda tangani sendiri pengirimannya. Dikembalikan berarti reputasi pabrik tercoreng, dan semua tanggung jawab ada di pundak saya. Saya pergi ke gudang dan memeriksa barang-barang yang dikembalikan. Papan-papan kayunya melengkung, permukaannya kasar, dan itu bukanlah barang yang saya periksa. Para pekerja berbisik, "Pasti Pak Budi tidak tahu apa-apa dan asal tanda tangan saja." Hati saya sakit. Ini jelas perbuatan seseorang yang ingin menjebak saya. Saat saya menoleh ke arah Pak Kang, ia berdiri dengan tangan terlipat dan senyum sinis. "Anda kan baru, jadi wajar kalau kurang pengalaman. Tapi klien tidak akan mentolerir kesalahan seperti ini." Suaranya seperti menabur garam di atas luka. Saya tidak berkata apa-apa dan memeriksa satu persatu kotak yang dikembalikan. Saat itu, seorang pekerja tua datang dan berkata pelan, "Pak,
Semalam saya lihat ada orang asing keluar masuk gudang. Mungkin barangnya ditukar semalam. Saya terkejut mendengar itu. Saat saya menatap Pak Kang, saya melihat matanya bergetar sejenak. Kebenaran perlahan terungkap, tetapi tanpa bukti, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sore itu, Bapak Wijoyo memanggil saya. Ia sudah mendengar beritanya. Ia berkata dengan suara tenang namun tegas, "Budi, aku percaya padamu. Tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Di keluarga ini, banyak mata yang mengawasimu. Kalau kamu goyah, akan ada yang memanfaatkan celah itu." Saya menundukkan kepala dengan hati berat. "Bapak, saya tidak ingin mencoreng nama baik keluarga. Saya pasti akan mengungkap kebenarannya." Saat pulang ke rumah, Sari melihat wajah lelah saya, memeluk saya, dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan putus asa. Pasti ada yang ingin mencelakaimu. Aku tahu Mas bukan orang yang ceroboh. Aku dan anak-anak selalu di pihakmu." Kata-katanya seperti air sejuk yang membasuh hati saya yang berat. Saya menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengawasi pabrik semalaman jika perlu. Beberapa hari kemudian, saya sengaja tinggal di pabrik hingga larut malam. Setelah lampu dimatikan dan semua pekerja pulang, saya bersembunyi di balik tumpukan kayu. Sekitar tengah malam, saya melihat Pak Kang datang dengan sebuah truk kecil bersama dua orang pria. Mereka membuka gudang, mengeluarkan kayu yang bagus, dan menggantinya dengan kayu yang melengkung dan dimakan serangga. Jantung saya seolah berhenti berdetak dan amarah saya memuncak, tetapi saya diam-diam merekam pemandangan itu dengan ponsel. Saya tahu bukti ini adalah satu-satunya senjata yang bisa melindungi saya. Keesokan paginya, saya menunjukkan semua foto itu kepada Bapak Wijoyo. Ia melihat foto-foto itu, tangannya gemetar, dan ia tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia memanggil Pak Kang ke hadapan seluruh keluarga. Awalnya Pak Kang menyangkal dan mengatakan itu rekayasa saya, tetapi begitu Bapak Wijoyo menunjukkan buktinya, wajahnya pucat pasi dan ia terdiam. Kakak ipar tertua yang ada di sana juga berubah pucat, lalu berteriak histeris. Pak Kang hanya mengikuti perintahku. Aku hanya ingin menguji apakah si Budi itu pantas untuk keluarga Wijoyo. Kalau dia orang yang mudah hancur, suatu saat nanti dia hanya akan mempermalukan keluarga kita. Udara di ruangan itu menegang seolah akan meledak. Saya berdiri di sana, merasakan jantung saya teremas. Ternyata dalang di balik semua ini adalah kakak ipar tertua, keluarga Sari, orang yang selama ini menganggap saya sebagai duri dalam daging. Bapak Wijoyo marah besar dan memukulkan tongkatnya ke lantai. "Nama baik bukanlah mainan untuk menguji kesetiaan keluarga. Kamu sudah keterlaluan, dan Budi adalah orang yang jauh lebih kuat dan lebih pantas dari yang kamu kira." Suaranya menggema di seluruh ruangan. Saya menatap Sari, matanya memerah dan bengkak, air mata mengalir di pipinya. Ia mendekati saya, menggenggam tangan saya, dan berkata dengan suara tercekat, "Mas Budi, maafkan aku. Aku tidak pernah menyangka keluargaku akan melakukan hal seperti ini. Tapi Mas telah membuktikan bahwa Mas tidak lemah." Saya berusaha menahan air mata dan mengangguk. Sejak hari itu, tidak ada yang berani mengejek saya secara terang-terangan. Para pekerja pabrik mulai menatap saya dengan hormat dan percaya, dan Bapak Wijoyo pun memberikan saya lebih banyak tanggung jawab. Sambil itu, ia tidak lupa memberi nasihat. "Ini baru permulaan. Setelah menginjakkan kaki di dunia ini, kamu harus lebih tegar. Jangan runtuh karena iri dan dengki orang lain." Malam hari, saat kembali dan duduk di teras menatap lampu kota yang jauh, saya merenungkan nasib saya. Dari seorang petani yang diejek, kini harus melawan konspirasi, intrik, bahkan penghinaan keluarga. Tubuh saya lelah, tetapi di dalam hati tumbuh rasa bangga. Saya tidak lagi menundukkan kepala. Saya telah mengambil langkah besar dan akan terus maju. Sari duduk di samping saya, menyandarkan kepalanya di bahu saya. Ia berbisik, "Mas adalah tiang bagi aku dan anak-anak. Siapapun bilang apa, aku hanya percaya pada Mas." Mendengar itu, semua kelelahan saya hilang dan kekuatan yang tenang muncul dari dalam hati. Demi Sari dan anak-anak, saya akan terus berjalan.
Saya akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa seorang petani penggarap sawah pun tidak akan pernah tumbang di tengah gemerlap lampu kota. Setelah konspirasi Pak Kang dan kakak ipar tertua terungkap di depan seluruh keluarga, saya berharap hari-hari yang tenang akan datang. Tapi itu hanyalah pembuka pintu ujian yang lain. Sejak hari itu, Bapak Wijoyo mulai melihat saya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat saya sebagai petani yang tersesat, melainkan seolah ingin menempatkan saya di panggung ujian yang lebih besar. Suatu pagi, ia memanggil saya ke ruang kerjanya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Budi, kamu telah menunjukkan keteguhan dan kesungguhanmu. Tapi untuk benar-benar bertahan di dunia ini, kamu harus menghadapi dunia bisnis secara langsung. Ada kontrak penting dengan klien besar di kota lain, dan aku ingin kamu mewakili perusahaan kita untuk bernegosiasi." Mendengar itu, saya membeku. Saya belum pernah bepergian jauh dari kampung halaman seumur hidup, apalagi berhadapan dengan pengusaha-pengusaha berpengalaman. Saya berkata dengan terbata-bata, "Bapak, apakah saya bisa melakukannya?" Ia tersenyum lembut dan berkata dengan tatapan tegas, "Aku tidak mengharapkanmu langsung berhasil. Aku percaya pada ketulusan dan keteguhanmu. Orang mungkin bisa menertawakan kecanggungan, tapi mereka tidak akan meremehkan seorang pria yang punya prinsip." Tenggorokan saya tercekat mendengar kata-katanya. Saya menundukkan kepala. "Baik, Pak. Saya akan laksanakan." Selama persiapan keberangkatan, Sari menyiapkan pakaian dan barang-barang saya satu persatu dengan cemas. Ia menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara keyakinan dan kekhawatiran, dan berkata, "Mas Budi, aku tahu Mas khawatir, tapi aku percaya padamu. Cukup jadi diri Mas sendiri, jangan menunduk, jangan takut, itu saja sudah cukup untuk menang." Saya menggenggam erat tangannya dan mengangguk. Anak-anak mengelilingi saya, berceloteh meminta saya cepat pulang. Melihat mereka, kekuatan baru muncul di hati saya. Perjalanan bisnis itu adalah perjalanan yang asing dan berat. Kota yang saya datangi lebih besar dan lebih gemerlap dari Jakarta. Saya masuk ke sebuah gedung tinggi bersama bapak mertua, di mana klien sudah menunggu. Duduk di ruang rapat, di hadapan orang-orang berpakaian rapi, saya merasa seperti orang asing. Mereka menggunakan istilah-istilah ekonomi yang tidak saya mengerti, membicarakan uang dalam jumlah yang tidak pernah saya bayangkan. Bapak mertua hanya diam mengamati, menunggu saya membuka mulut sendiri. Saya gemetar, tetapi teringat nasihatnya. Tunjukkan ketulusan, bukan kata-kata indah. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak sepandai bapak-bapak dalam hal angka, tapi saya tahu nilai dasar. Kayu kami adalah kayu berkualitas yang dibuat dengan jujur tanpa tipu muslihat. Saya percaya yang terpenting dalam bisnis adalah kepercayaan. Jika bapak-bapak mempercayai kami akan membalasnya dengan kualitas terbaik." Ruang rapat hening sejenak. Saya kira saya salah bicara, tetapi tak lama kemudian seorang pria tua yang bijaksana mengangguk. Saya suka kejujuran itu. Dalam jangka panjang, kepercayaan lebih berharga dari emas. Setelah itu, percakapan berjalan jauh lebih lancar. Meskipun saya tidak mengerti semua detailnya, tampaknya ketulusan saya meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Saat rapat selesai, Bapak Wijoyo dengan wajah cerah yang jarang terlihat menepuk bahu saya dan berkata, "Bagus sekali, Budi. Aku tidak ingin kamu menjadi orang lain. Aku hanya ingin kamu menjaga prinsip lurusmu itu." Dalam perjalanan pulang, hati saya terasa ringan seolah baru saja mendaki sebuah gunung besar. Tetapi saya tahu, dunia bisnis tidak hanya dijalankan dengan kejujuran, ada banyak intrik yang mengintai, dan saya tahu, tidak lama lagi saya akan menghadapi intrik-intrik itu. Benar saja, ujian berikutnya datang lebih cepat dari yang saya duga. Seminggu kemudian, rumor menyebar di kota bahwa pabrik kami mencampur kayu berkualitas buruk untuk mendapatkan keuntungan besar. Rumor menyebar dengan cepat, dan banyak klien mulai khawatir. Para pekerja resah, dan beberapa mitra menghentikan kerjasama. Saya tahu itu tidak mungkin karena saya memeriksa semuanya dengan teliti, tetapi saya merasa putus asa. Saya mengobrak-abrik gudang, memeriksa kembali semua kayu. Semuanya sempurna. Tetapi orang-orang di dunia lebih percaya pada rumor daripada kebenaran, dan situasi semakin memburuk.
Saya teringat tatapan penuh kebencian dari Pakang dan kakak ipar tertua. Saya punya firasat bahwa mereka ada di balik semua ini. Suatu malam, saya duduk termenung di teras. Sari datang dan meletakkan tangannya di bahu saya. Banyak pikiran ya? Saya menghela napas. Sari, aku tidak tahu apakah aku bisa menahan badai ini. Orang-orang lebih percaya rumor, dan semua usahaku sia-sia. Ia menggelengkan kepala dan berkata dengan tatapan tegas. Mas sudah bertahan selama 15 tahun yang berat, dan membesarkan aku dan anak-anak. Masa mau runtuh hanya karena omong kosong? Orang-orang akan mencoba menjatuhkanmu, tapi kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Mas cukup berdiri tegar saja. Kata-katanya membuat hati saya hangat kembali, saya memutuskan untuk tidak lagi diam. Keesokan harinya, saya mengundang perwakilan dari klien-klien utama langsung ke pabrik. Saya biarkan mereka melihat sendiri proses produksi dan menyentuh kayunya. Saya bekerja seharian bersama para buruh, berkeringat, dan menunjukkan semuanya secara transparan. Setelah selesai memeriksa, para perwakilan itu mengangguk dan berkata, "Kami percaya pada Anda." Rumor itu ternyata hanya rumor. Kata-kata itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu awan gelap di hati saya, tetapi saya tahu. Di balik rumor ini ada orang yang berniat jahat, dan ia tidak akan berhenti dengan mudah. Malam itu, Bapak Wijoyo memanggil saya. Suaranya berat. "Kamu sekarang sudah benar-benar masuk ke dalam pusaran, Budi. Tapi aku lihat kamu sudah banyak berkembang. Ingat, yang menopangmu bukanlah pengetahuan, melainkan hatimu yang lurus itu. Selama kamu punya hati itu, konspirasi apapun bisa kamu kalahkan." Mataku terasa panas. Saya menundukkan kepala. Saya bersumpah pada Bapak Mertua, pada Sari dan anak-anak. Saya tidak akan pernah runtuh. Malam itu, saya berbaring di samping Sari, mendengarkan napas teratur anak-anak. Saya memejamkan mata dan menanamkan tekad yang kuat. Tidak akan ada yang bisa menjatuhkanku. Keluargaku tidak akan pernah jatuh ke jurang lagi. Sekeras apapun jalan di depan, aku akan terus berjalan. Dengan segenap kekuatan dan hati seorang pria yang telah menderita dan memahami nilai cinta serta kesetiaan. Hari yang menentukan itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Setelah berbagai upaya sabotase gagal, kakak ipar tertua tampaknya memutuskan untuk menggunakan cara terakhir. Suatu pagi, begitu saya tiba di pabrik, para pekerja berlari dengan panik dan berkata, "Pak, tiba-tiba ada tim pemeriksa pajak datang. Katanya ada laporan bahwa pabrik kita melakukan penggelapan pajak dan menggunakan kayu ilegal." Saya membeku di tempat, jantung saya seolah jatuh. Saya sadar kali ini bukan sekadar rumor. Seseorang jelas-jelas telah merekayasa bukti untuk menghancurkan saya sepenuhnya. Para pemeriksa masuk ke pabrik. Tatapan mereka tajam, dan sikap mereka kaku. Mereka langsung menuju gudang dan meminta semua buku besar serta dokumen. Para pekerja panik, beberapa gemetar ketakutan. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Saya membuka semua lemari arsip dan menyerahkan dokumen-dokumen itu langsung kepada para pemeriksa. Berkat kerja keras selama berbulan-bulan, saya telah mengatur semua dokumen tanpa ada satu kesalahan pun, dan semua kayu memiliki cap asal dan verifikasi. Para pemeriksa memeriksa semuanya dengan teliti selama berjam-jam, tetapi akhirnya mereka pergi hanya dengan meninggalkan satu kalimat, "Semuanya legal, tidak ada pelanggaran." Para pekerja menghela napas lega, basah kuyup oleh keringat. Jantung saya masih berdebar kencang, tetapi di dalam hati, amarah memuncak. Siapa yang merencanakan semua ini? Malam itu, Bapak Wijoyo mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Ia duduk di kursi besar, wajahnya tua dan lelah, tetapi matanya bersinar tajam. Di atas meja, ada setumpuk dokumen tebal. Ia berkata perlahan, dengan penekanan di setiap kata, "Ini adalah bukti bahwa Putri Sulungku bersekongkol dengan pihak luar dan membuat laporan palsu untuk menjatuhkan Budi." Ruangan itu diselimuti keheningan yang menyesakkan. Wajah kakak ipar tertua pucat pasi, lalu memerah, dan ia berteriak, "Ayah! Ayah lebih percaya pada omongan petani itu daripada pada putri kandung ayah sendiri?" Bapak Wijoyo membentak, "Justru karena kamu putri kandungku, hatiku semakin hancur. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Budi tidak hanya tidak bersalah,
Ia telah membuktikan keteguhan dan keberanian yang telah kamu lupakan. Kakak ipar tertua gemetar, matanya penuh kebencian, lalu tiba-tiba ia menangis. Ia menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara tercekat, Aku hanya tidak suka nama baik keluarga kita tercemar karena orang udik seperti dia. Aku tidak tahan merasa direndahkan. Mendengar itu, hati saya sakit. Saya tidak merasa menang atau senang melihat musuh saya hancur. Saya hanya merasa kasihan pada seorang wanita yang, demi nama baik yang semu, telah memecah belah keluarganya dan menginjak-injak cinta serta kesetiaan. Saya melangkah maju, menatap lurus ke arah kakak ipar, dan berkata dengan suara tenang, Mbak. Saya tidak berharap Mbak mengakui saya sebagai orang kaya atau orang berpendidikan. Saya hanya ingin Mbak tahu bahwa saya tulus pada Sari dan anak-anak, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Mbak mencoba mencelakai saya demi nama baik, tolong hentikan sekarang. Saya tidak ingin keluarga ini hancur. Ruangan itu kembali hening mendengar kata-kata saya. Sari menangis, memegang lengan saya dan gemetar. Mas Budi, terima kasih. Tanpa Mas, aku tidak akan sanggup menanggung semua ini. Bapak Wijoyo mengangguk. Matanya lembut namun tegas. Budi benar. Keluarga ini sudah terlalu banyak mengalami badai. Mulai sekarang, siapapun yang berani membuat intrik licik, aku tidak akan memaafkannya. Kakak ipar tertua hanya menangis tanpa henti, tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menundukkan kepala. Saya tahu bara kebencian di hatinya belum sepenuhnya padam, tetapi setidaknya kebenaran telah terungkap di depan semua orang. Sejak hari itu, pabrik tidak lagi diganggu, para pekerja bisa bekerja dengan tenang, dan para klien kembali datang. Saya melewati hari-hari yang sibuk, tetapi hati saya jauh lebih ringan. Malam hari, saat pulang ke rumah dan melihat Sari serta anak-anak berkumpul, saya merasakan kebahagiaan yang sederhana namun luar biasa. Suatu kali, anak bungsu saya bertanya, Ayah, kenapa orang-orang terus bilang ayah petani? Apa petani itu jahat? Saya memeluk putra saya dan tersenyum, petani itu tidak jahat, Nak. Ayah pernah jadi petani, dan dengan kedua tangan ini ayah membesarkan kalian. Yang penting bukan siapa dirimu, tapi seberapa besar kesetiaan dan ketulusan yang kamu miliki dalam hidup. Anak itu menatap saya dengan mata berbinar. Saya merasakan kebanggaan yang meluap di dalam hati. Bapak Wijoyo, setelah insiden itu, kesehatannya banyak menurun, tetapi ia sering memanggil saya untuk berpesan. Budi, ingat. Harta bisa hilang, nama baik bisa pudar, tapi ikatan dan kesetiaan antar manusia harus dijaga. Hanya itulah kekuatan yang membuat manusia bisa berdiri kokoh di tengah badai. Mataku terasa panas, dan saya menundukkan kepala. Waktu berlalu, dan luka keluarga perlahan sembuh. Kakak ipar tertua menarik diri dari bisnis dan mulai hidup tenang. Saya tidak lagi membencinya. Saya mengerti bahwa setiap orang memiliki ketakutan dan egoisme. Yang penting adalah saya tetap berhasil melindungi keluarga saya, Sari dan anak-anak. Suatu sore, saya berdiri di depan gerbang rumah mewah, menatap jalanan yang memerah karena senja. Saya teringat masa lalu saya, sebagai seorang petani penggarap sawah yang menikahi wanita gila dan membesarkan 5 anak dalam kemiskinan. Dan hari ini, di tengah kota yang gemerlap ini, saya berdiri kokoh. Saya mungkin tidak lebih kaya dari siapapun, tetapi saya memiliki sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang, ikatan suami istri, cinta pada anak-anak, dan rasa hormat yang saya dapatkan dari keringat dan air mata saya. Saya tersenyum dan bergumam dalam hati, Budi, kamu sudah berjalan sangat jauh, dan kamu tidak runtuh. Dari belakang, Sari datang dan merangkul lengan saya. Kelima anak kami berlarian di sekitar kami sambil berceloteh. Saat itu, saya sadar, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan, mobil mewah, atau rumah megah. Kebahagiaan adalah tentang hidup sebagai diri sendiri, melindungi dan mencintai orang-orang yang paling kita sayangi. Itu saja. Dan saya tahu, badai apapun yang akan datang dalam hidup saya di masa depan, saya akan terus berjalan. Karena api kesetiaan dan cinta di dalam dada saya tidak akan pernah padam. Para pembaca sekalian, kisah Budi dan Sari berakhir di sini, tetapi gaungnya akan lama tersimpan di hati kita semua.
Seorang pria sederhana yang hanya bermodalkan dua tangan kapalan dan hati yang hangat, telah melewati segala macam cobaan dan penghinaan. Ia diremehkan, diejek, bahkan diuji oleh keluarga terdekatnya. Namun, dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, ia membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada kekayaan atau asal-usul, melainkan pada kepribadian dan cinta yang tak tergoyahkan. Sari, wanita yang pernah kehilangan akal, juga menemukan kembali dirinya berkat cinta tulus budi, yang menunjukkan betapa besar nilai ikatan suami istri. Selama 15 tahun, Budi memikul beban seluruh keluarga di pundaknya. Dan ketika Sari sadar, ia berdiri di sisinya, menghadapi semua badai bersama, sekali lagi membuktikan bahwa hanya dalam kesulitanlah kita bisa mengetahui ketulusan hati seseorang. Kita melihat pemandangan sedan-sedan mewah berbaris dalam cerita ini, tetapi pada akhirnya, nilai sejati tidak terletak pada materi yang gemerlap itu. Sebanyak apapun mobil, seluas apapun rumah, dan setinggi apapun tumpukan harta, jika di dalamnya tidak ada cinta dan kesetiaan, semuanya akan hampa. Kehormatan sejati bukanlah penampilan luar yang dilihat orang, melainkan kejujuran dan ketulusan dalam mendedikasikan segalanya untuk istri dan anak-anak. Melalui cerita ini, kita masing-masing diajak untuk bertanya pada diri sendiri. Dalam badai kehidupan, kita mungkin memiliki lebih sedikit uang dan jabatan yang lebih rendah dari orang lain. Tetapi jika kita menjaga hati yang bersih dan ikatan yang tulus, bukankah itu aset yang paling berharga? Orang bisa menertawakan kemiskinan kita, tetapi mereka tidak bisa menginjak-injak harga diri orang yang berusaha hidup dengan benar. Selain itu, melalui cerita ini kita juga menyadari bahwa musuh paling menakutkan dalam sebuah keluarga bukanlah dari luar, melainkan iri dan benci di antara saudara-saudara. Ketika egoisme mengalahkan cinta keluarga, sebuah rumah tangga akan goyah seperti lilin di hadapan badai. Sebaliknya, ketika kita membuang iri hati dan menghargai ikatan satu sama lain, keluarga akan menjadi tempat berlindung yang kokoh yang mampu menahan badai apapun. Para pembaca sekalian, kisah Budi, si petani sederhana, meninggalkan pelajaran berharga bagi kita. Hiduplah dengan jujur, tulus, serta jagalah cinta dan kesetiaan. Karena pada akhirnya, ketika semua kemewahan hidup sirna, satu-satunya yang tersisa di sisi kita adalah kehangatan ikatan antar manusia. Terima kasih telah menyimak.